warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng bapak-bapak doang, ibu-ibunya pengen digoyang nih. Bener nggak pengen digoyang? Bener. Namanya air Zam-Zam, asalnya kota Makkah. Orang yang jawab salam, hidupnya kan barokah. Bapak pengen selamat nggak Pak? Pengen dapat rahmat? Pengen nggak? Pengen dapat berkat? Assalamu itu artinya keselamatan, warahmatu itu artinya rahmat kasih sayang, wabarakatuh pulangnya dapat berkat. Jadi kalau Bapak jawab salam, bonus pertama dapat selamat dari Allah, yang kedua dapat kasih sayang dari Allah, yang ketiga dapat berkat dari panitia. Sekali lagi ya, jawab salam yang kenceng. Saya doain yang paling kenceng supaya banyak duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jebakan Batman, yang paling kencang itu nggak gablek duit. Mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan rezeki yang melimpah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak aja jawabnya yo aja, yang belakang mau wow. Kata malaikat, gua gimana nyatetnya ini wow, apaan wow katanya. Yang di depan mau Allah, yang belakang mau wow. Ulangi lagi serempak jawabnya. Allah yang jelas, alif lam lam ha, Allah gitu, supaya dapat pahala. Kalau wah mau nggak dapat pahala apaan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu Muhammad, pada diam aja.
Wa qala Nabiyyu Muhammad Ar-Rahimu tausi'ar rizki wa tutawwilu umri. Al-hadis. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Masih pada semangat masih? Oh, tadi hadroh udah lama ya? Udah berapa lagu? Baru satu doang tadi. Wih, dianggurin datang mah jauh-jauh. Oh, ada hadroh, ada marawis, ada qasidah ya, rebana. Itu macam-macam tuh. Macam-macam. Kalau yang qasidah itu biasanya ibu-ibu ya? Iya. Ya, bener nggak? Itu ada ciri khasnya itu, Ustaz. Kalau qasidahan ibu-ibu ada ciri khasnya. Nih. Pertama, qasidahan itu lagunya apa aja pasti musiknya itu aja lagunya. Di langit ada matahari bersinar menyinari bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Ganti lagi lagunya, ganti lagi. Sekuntum mawar merah. Kirain mau ganti tuh musiknya, tetep aja itu aja. Jadi lagunya apa aja itu aja musiknya. Tuh keistimewaan qasidah. Yang kedua, keistimewaannya rebana itu ya, kalau kecrek belum turun sampai jemper juga belum selesai. Kalau kecrek belum turun terus aja pokoknya mah, terus aja. Kalau udah baru udahan. Bener nggak? Yang ketiga nih, ciri khas qasidahan itu pasti ada lala-lala, harus ada lala-lala pokoknya, pasti. La 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 berkibar jilbabmu tuh kan di setiap waktu. Oh bener. Yang ketiga, mau genre apa aja pasti narinya kayak gini. Pasti narinya ya. Aduh, saya pernah jadi anggotanya, soalnya saya tahu. Dulu saya vokalis. Vokalisnya dulu waktu masih bujangan vokalis. Kalau diundang sama orang hajat 10 orang baris, dikasih uang 300.000, dibagi 10 kondangan 50.000 sama yang hajat, atau tekor 40.000. Aduh ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak RT, Bapak Miskamto. Yang mana nih? Alhamdulillah ada Pak RT. Pak Ustadz Atto Bukhari, Pak Ustadz ya, pembina Majelis Taklim Al Barokah. Ini namanya Majelis Al Barokah namanya. Nah, Ustadz Hafiz, alhamdulillah. Ustadz Surma ya, Bapak Ustadz Mugiono dan Pak Heru. Mana Pak Heru? Pak Heru mana sih Pak Heru? Hilang. Di belakang. Itu chattingan aja sama saya, bosan kayak pacarnya aja. Hampir tiap hari WA saya aja kayak pacarnya aja kata saya. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihasilkan cita-citanya, rumah tangganya dijadikan rumah tangga samawa.
Apa tuh samawat? Sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah rumahnya di Balaraja, mawadah rumahnya di Citra, rahmah rumahnya di Panongan. Jadi samawat, sakinah, mawadah, kalau kata pengantin baru mah samawa itu sama-sama mandi wajib. Anak kecil jangan tahu juga enggak. Begini, kenapa sih kita harus menghormati para ustadz? Perhatikan ibu, bapak. Ustadz itu baik ruhnya ataupun jasadnya akan jadi wasilah menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Nih poin yang pertama, perhatikan. Ustadz ruhnya akan menyelamatkan kita ke surganya Allah. Ruhnya itu maksudnya ilmunya, karena ilmu itu nempelnya di roh, bukan di badan. Ingat, ilmu itu nempelnya di roh, bukan di badan. Kalau badan sudah mati, sudah meninggal, busuk badan, tapi ilmu mah masih tetap ada. Contoh misalnya tahu keluarga, tahu sahabat, tahu rekan, itu ilmu. Ilmu mah adanya di ruh. Innar ruha baqiyatun, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya roh itu kekal. Imma muna'amatun wa imma mu'adabatun. Entah itu disiksa di alam kubur, entah mendapatkan kenikmatan. Roh itu kekal. Jadi kita bisa praktek sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa tahu fardu wudhu, itu asalnya dari kiai. Kita sholat diterima oleh Allah, kita masuk surga. Berarti ruhnya ustadz, ilmunya ustadz menjadi wasilah menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, jasadnya ustadz. Badannya, kalau berbicara jasad itu berarti badan. Badannya ustadz bakal menjadi wasilah menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Coba kita baca surat Kitab Tangkihul Qaul begini. Man nazara ilal alimi nadrotan fa fariha biha ja'alallahu min tilka nadrotin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil kiamati. Man nazara, barang siapa yang melihat kepada ustaz. Kita ngaji fadilah ustaz dulu nih, biar jangan benci aja sama ustaz. Man nazara ilal alimi, barang siapa yang melihat kepada para ustaz, nadrotan, satu penglihatan, paparihabiha, senang kepada ustaz tersebut, ja'alallahu, maka Allah menciptakan malakan, satu malaikat, yastaghfirulahu ila yaumil kiamati. Itu malaikat tugasnya memohonkan ampun untuk kita ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Contoh Pak Heru misalnya, lihat Ustadz siapa? Ustadz Hafiz. Pak Heru lihat Ustadz Hafiz, saya mah senang sama Ustadz Hafiz. Maka seketika itu menurut hadis tersebut Allah menciptakan satu malaikat untuk Pak Heru. Itu malaikat tugasnya memohonkan ampun untuk Pak Heru. Istaghfirli Pak Heru, istaghfirli Pak Heru, terus sampai hari kiamat. Itu bukan kata saya, itu kata hadis Nabi. Maka mudah-mudahan dengan dekatnya kita kepada ustadz, kepada ulama, akan jadi wasilah menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang saya muliakan, yang gagah perkasa, ibu-ibu yang cantik jelita, betul kan ya? Kalau bapak-bapak gagah, kalau ibu-ibu cantik, kalau bapak-bapak cantik berarti najong gitu. Tapi cantiknya bukan hanya cantik secara fisik, ya, bukan hanya cantik secara mukanya. Kalau cantik secara mukanya gampang. Cantik itu kan ada 3, Bu. Yang menyebabkan cantik itu ada
Ulangi, yang menyebabkan wanita cantik itu ada satu, cantik dari sananya. Wah, semenjak brojol udah cantik Pak. Itu cantik dari sananya Pak RT. Itu yang satu. Dua, cantik dari dananya. Wah, dari dananya nih, rajin beli skincare. Yang ketiga, cantik dari kameranya. Cantik itu ada tiga. Satu dari sana, dari sananya. Kalau si Neng ini udah cantik dari sananya nih Neng. Yang kedua cantik dari dananya. Yang ketiga dari dari kameranya. Makanya anak muda jangan sekali-kali Pak kenalan di Facebook. Weh, itu udah diedit. Aduh, pas ini mah kelihatan kayak Madonna, pas ketemu kayak Maradona. Mudah-mudahan orang sini mah cantik lahirnya dan cantik batinnya. Amin ya Allah ya Robbal ya Robbal alamin. Selanjutnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Itu nikmat Pak, nikmat sehat itu bekal untuk kita. Bapak nih yang pakai peci haji, kalau seandainya Bapak dikasih bisul 7 baris aja di jidatnya, kira-kira datang nggak ke sini? Enggak ya? Oh, makanya mau dikasih sehat. Alhamdulillah. Sehatnya sehat jasmani dan rohani. Masya Allah. Walaupun jasmani sehat, rohani nggak sehat, bubal gabel kayak orang gila. Masya Allah, itu nggak sehat rohaninya. Maka yang hadir di sini Allah berikan sehat. Yuk bareng-bareng kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah itu termasuk syukur. Betul Bu? Alhamdulillah itu termasuk syukur. Betul. Nah, perhatikan, apa itu syukur? Menurut Ibnul Qayyim, as-syukru huwa sana'u ala ni'ami wal amalu bi ta'atihi. Syukur itu as-sana'u, memuji, ala ni'ami, kepada nikmat-nikmat dari Allah, wal amalu bi ta'atihi, dan beramal taat kepada Allah. Walhamdu, dan alhamdulillah itu layakunu illa bilisani, bukan termasuk syukur kecuali di lisan saja. Jadi alhamdulillah mah itu baru kategori lisan. Syukur yang berikutnya adalah bil qalbi wal jawari, harus dengan hati dan dengan melaksanakan. Contoh, kita punya uang 1 juta, alhamdulillah punya uang 1 juta. Nah itu baru di lisan doang termasuk kategori syukurnya. Harusnya gimana? Uang 1 juta itu ambil 25.000 kita sodakokan untuk fakir miskin. Itu baru yang namanya syukur. Seperti itu. Kalau cuman alhamdulillah doang, la yakunu illa bilisani, tidak termasuk syukur kecuali di lisan. Jamaah, jamaah, kemarin pada jalan-jalan gak ini? Alhamdulillah pada jalan-jalan. Ada yang ke pantai, ada yang ke gunung. Nah, ya. Masalah habis lebaran, masalah jalan-jalan itu orang terbagi 2. Satu, ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu orang yang gak mau kemana-mana, takut dosa. Itu ahli tasawuf. Takut bukan jalan-jalannya yang dosa, takut lagi jalan-jalan lihat dosa. Itu ahli
tasawuf, nggak mau jalan-jalan. Yang kedua, ahli tasanggup. Ahli tasanggup, satu ahli tasawuf, dua ahli tasanggup nggak kemana-mana bukan karena dosa, karena nggak punya duit. Nah, pertanyaannya yang hadir di sini ahli tasawuf apa ahli tasanggup? Ahli tasanggup. Masya Allah. Jamaah, jamaah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan rumah tangganya penuh cinta dan kasih sayang. Cintanya penuh, amin atuh. Kasihnya penuh, sayangnya penuh, dompetnya penuh, kantongnya penuh, ATM-nya penuh, gelangnya penuh, cincinnya penuh, kalungnya penuh. Alhamdulillah. Biasanya ibu-ibu tuh, ya, Masya Allah, kemarin sebelum lebaran ngebaris di toko emas. Sebelum lebaran tuh baris di toko emas. Betul. Habis lebaran baris lagi aja. Mau ngapain tuh? Dijual atau ngapain dibeli kalau mau dijual mah? Aneh-aneh aja. Emasnya pengen 24 karat aja lagi. Bang, beliin saya emas dong. Yang 24 karat, kata suaminya. Neng, sekarat aja sih Neng. Atau mati saya sekarat. Ya, Masya Allah, itu perempuan seperti itu. Emang udah sifatnya seperti itu perempuan. Waktu pacaran mah ngomongnya gimana? Manis waktu pacaran mah. Pagi makan, sore tiada, aku rela asal kau setia. Itu waktu pacaran, pas udah nikah mah Masya Allah, listrik habis, nutin aja pulsanya, gas habis, beras habis, anak pengen beli LKS, ganti lagunya. Aduh pusing nggak punya duit. Aduh puyang, kepala puyang, nyut. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, ini keluarga besar. Ini halal bihalal ya, halal bihalal. Perhatikan ibu, halal bihalal ini adalah sebuah tradisi. Ibu kalau cari di kitab apa aja nggak ada. Ini adalah tradisi orang Indonesia. Tapi menurut kaidah fikih, ya, kaidah fikih mengatakan hukum yang bagus, tradisi yang bagus itu bisa dijadikan landasan hukum. Namanya urf. Nah, maka urf dan adat, al-adatu muhakamatun, ini adalah sebuah adat yang bisa dijadikan landasan hukum. Intinya apa? Saling maaf memaaf. Saling maaf memaafkan. Hadis Nabi mengatakan seperti ini, ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim yaltaqiyani, yang bertemu, falyatasafahani, kemudian bersalaman, illa, kecuali ghafarallahu, Allah mengampuni dosa qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisah. Jadi apa? Ketika kita halal bihalal bersalaman, saling bertemu, saling maaf-maafan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni sebelum ayyatafarraqa, sebelum kita berpisah. Alhamdulillah.
ini inti yang paling besar dari halal bihalal ini adalah ingin supaya kesalahan kita dimaafkan oleh tetangga-tetangga kita, oleh teman-teman kita, oleh kenalan-kenalan kita. Itu inti yang paling pertama. Karena apa? Dosa itu terbagi dua. Satu hakullah, dua hakul adami. Dosa hakullah itu yang seperti apa? Hakullah itu contoh, nggak sholat, nggak puasa, itu namanya hakullah, dosa kepada Allah. Kalau kita mohon ampun dengan sungguh-sungguh, istighfar pagi siang malam, innallaha ghafurur rahim, insya Allah Allah akan mengampuni. Itu namanya dosa hakullah, gampang asal kita yang mau tobat. Yang kedua, dosa hakul adami, ini yang berat. Ibu pernah menyakiti hati tetangga, ibu pernah matahin pot tetangga, ibu pernah ngambil sendal tetangga, ibu pernah ngambil suami tetangga. Misal, itu tidak akan Allah mengampuni sebelum ibu minta maaf dulu sama yang bersangkutan. Enak aja, ini namanya hakul adami. Kalau kita punya salah sama tetangga kita minta ampun sama Allah belum sah tanpa kita memohon maaf kepada yang bersangkutan. Ini yang sulit. Ini namanya hakul adami. Nah, diadakan acara seperti ini, mudah-mudahan kita semua di sini saling memaafkan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ada tetangga ibu yang salah, mau dimaafin? Woi, yang kencang. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Udah beres kemarin, udah beres puasa, udah beres jalan-jalan, udah beres. Ya, jalan-jalan nggak sih? Enggak. Ajak suaminya jalan-jalan, ajak. Masya Allah. Ajak jalan-jalan suaminya, bisikin begini. Abang sayang, ajak eneng jalan-jalan. Eneng sudah bosan cuci panci sama penggorengan. Abang sayang, ajak eneng jalan-jalan. Eneng sudah bosan cuci panci sama perabotan. Bibir sudah dimerah-merahin, pipi sudah dibedak-bedakin, alis sudah dilempeng-lempengin. Ayo bang kita shopping. Gitu, ajak jalan-jalan, masya Allah. Pak, kedengeran nggak? Bapak, kedengeran nggak? Masya Allah. Jadilah suami yang adil. Jadilah suami yang adil. Ibu pengen tahu nggak suami yang nggak adil itu yang kayak gimana? Pengen tahu? Nih, ngerokok mah setiap hari beli 3 bungkus kebeli. Istri minta skincare mah nggak diturutin. Betul nggak? Ya, betul. Itu nggak adil. Kalau rokok sehari kebeli 3 bungkus, istri beri minta skincare harus diturutin. Masa kedengeran gak nih? Skincare masya Allah, MS Glow. Tahu MS Glow? Tahu, masya Allah. Ya. Kemarin dibeliin baju berapa sama bapaknya? Gue nanya sama lo. Dibeliin baju berapa sama suaminya?
Masya Allah itu. Ibu-ibu mah Masya Allah. Ya. Ibu-ibu mah baju lebarannya harus lebih dari 3, betul? Satu baju untuk jarah. Zarah. Baju untuk jarah ini baju abaya namanya. Betul tidak? Pulang jarah ke rumah mertua, ganti lagi bajunya. Kapelan. Wih, bener ya? Habis pulang dari mertua, ganti lagi jalan-jalan bajunya. Masya Allah. Untung istri saya mah minta dibeliinnya kerudung cuman 1 doang. 1 doang istri saya mah. Pengen dibeliin kerudung cuma 1 merek Pasmina. 1 lagi ZM. Apa tuh ZM? Jazkia Meka. 1 lagi Robani. 3 beda marana. Masya Allah ya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Oke, kita balik lagi ke halal bihalal. Perhatikan. Ini tadi halal bihalal adalah upaya untuk apa? Untuk supaya kita saling memaafkan. Hadisnya sudah dibacakan tadi. Mamin muslimin yaltaqiyani, tidak ada dari seorang muslim kemudian keduanya bertemu falyatasafahani, kemudian berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Mantap. Alhamdulillah. Ini adalah wasilah daripada halal bihalal. Dalam halal bihalal itu juga ada yang namanya silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Perhatikan. Dalam hadis Nabi diceritakan ar-rahimu tausi'ar rizki wa tutawwilu umri. Silaturahmi itu adalah meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Alhamdulillah. Kalau di rumah aja mah nggak bakalan tuh dapat rezeki ini nih. Coba tolong dibuka. Apa aja sih? Ada habis. Ini bukan kue. Nih, silaturahmi itu meluaskan rizki. Kita hitung. Ini harganya berapa? 3.000 ya. 3.000. Ini berapa nih? 5.000. Jadi 8.000. Ini maafin. 2.000 jadi 10.000. Ini 1.000 jadi 11.000. Ininya gope nih bungkusnya. Jadi 11.500. Ditambah ini nih berapa nih? Pakai apa ini? Kalau pakai daging 25.000. Pakai ayam 20.000 ya. Pakai ayam 20.000. Dasar pelayan tukang padang. 20.000 ditambah 10.000 jadi 30.000. Ar-rahimu tausi'ar rizki wa tutawilu umri. Silaturahmi itu meluaskan rizki. Ibu datang ke sini dapat 30.000. Itu ibu sama bapak cuman peserta jamaah doang. Ustadz pak lain lagi. Masa iya Ustadz disamain? Nggak bisa gitu, Ustadz nggak bisa disamain, bos. Itu wasilah daripada silaturahmi. Masya Allah, Bu. Ustadz itu ada 3, minimal ada 3 ustadz itu. Yang pertama ustadz ahli hikmah. Ustadz ahli hikmah itu contoh kayak guru kita ya, Ustadz AKM nih. Tiap hari dia ngewirid hijib barki, hijib macam-macam hijib diwirid semua. Ribuan. Disimpan, dititipin ke malaikat. Disimpan.
Nanti ada orang yang perlu minta air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heru, ada apa? Ini saya mau minta air, tolong katanya kasih doa. Supaya apa? Supaya istri saya jangan marah aja. Saya kemarin ketemu sama janda. Langsung disebut tuh sama AKM nih. Itu hasil wiridannya dia, simpenannya dia. Disembur gini doang. Coba deh kalau nggak percaya ke Abu Yamu tadi, ke siapa aja pokoknya mah. Itu cuma diginiin doang. Gituin doang. Kalau kita mau suudzon mah, masa iya digituin doang. Padahal mah dia udah ngewirid dari malam, dari tahunan, bulanan. Itu disimpan, dititipin malaikat. Nanti kalau ada orang butuh diambil. Makanya suka gini. Wah, gitu. Ini ngambil dulu nih, ngambil hizib, langsung pulangnya apa kata Pak Heru? Pak Ustadz makasih ya, dikasih 500.000. Cuman ditiup doang, cuman ludah doang. Apalagi kalau pakai darah gitu kayak gitu. Itu keistimewaannya ulama hikmah, hebat ulama hikmah. Ada lagi ulama jamiah. Ulama jamiah itu tukang ngajar ngaji jamiahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia mah senjatanya di kitab. Jadi tiap hari, tiap malam nalek kitab, nyari materi, nalek kitab apa. Jadi keistimewaannya itu ada di kitab. Kehebatan Kiai Jamiah ini, kehebatannya, kalau mau lebaran itu banyak yang beliin sarung. Banyak yang fitrah yang beliin sarung. Kehebatan Kiai Jamiah. Yang ketiga, Kiai Da'i-Da'iyah, tukang ceramah kemana-mana. Ini dia ngumpulin hadis, ngumpulin ayat Al-Quran untuk disampaikan kepada jamaah. Kehebatannya ulama da'iyah ini, ulama da'i-da'iyah ini, walaupun dia tidak nanam beras, biasanya pulang ceramah di mobilnya ada beras sekarung. Biasanya. Di sini biasa nggak? Aku biasain. PRT itu ulama dai-da'iyah, tukang ceramah, tidak nanam pisang, tapi biasanya kalau pulang ceramah di bagasi mobilnya ada pisang satu turuy. Di sini biasa nggak? Biasain. Masalah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu kesini udah izin belum sama suami? Udah. Alhamdulillah. Takut ada yang belum izin. Lihat keterangannya di kitab Adabul Mar'ah. Adabul Mar'ah. Ayyumam ro'atin. Ya. Siapa saja perempuan khorojat yang keluar min dariha, dari rumahnya. Siapa saja perempuan yang keluar dari rumahnya bighairi ilni zaujiha, tidak izin kepada suaminya, la'anatha, maka Allah maka melaknat kepadanya al malaikatu, sapa malaikat, hatta tarji, sehingga kembali. Ibu kalau ada yang keluar rumah apapun itu, mau belanja, mau apa, mau ngaji sekalipun, tidak izin kepada suami, maka ibu dilaknat oleh malaikat hatta tarji'a, sampai balik lagi. Makanya saya tanya dulu, izin apa enggak? Izin apa enggak? Izin apa enggak? Masya Allah. Biasanya kalau lagi pacaran mah, lagi pacaran mah rajin izin sama pacarnya. Izin ya mau ke pasar, apa-apaan kali. Suaminya bukan izin. Yang laki-lakinya sama lagi. Neng jangan lupa makan ya. Iya Neng udah siang nih, jangan lupa makan siang. Iya Maghrib ngomong lagi aja.
Neng jangan lupa salat maghrib. Iya ini juga lagi sujud katanya. Gimana ceritanya sujud ngomong? Masya Allah. Biasanya apa-apa ingat sama pacar. Betul? Ini mah tahu nih makan berkat, ingat nggak sama suami? Waktu pacaran mah ingat sama pacar terus. Dalam sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku engkaulah cintaku. Apa lagunya? Elah tiktoker semua. Elah orang tiktoker. Masalah orang-orang tiktok semua. Mama mau makan, mau bingung bikin sendiri. Nah lo tuh apalin? Apa? Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujangan yang tak apa kan? Ya Allah ya Allah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Tadi halal bihalal udah. Sekarang akhlak tadi, akhlak pada suami. Ingat, kalau mau kemana-mana izin sama suami, jaga akhlak. Hei, kalau suami pulang kerja, ibu ada di mana? Hah? Di rumah. Alhamdulillah. Enggak di warungnya Bisarwiti enggak. Suami pulang kerja, ibu ada di warung lagi main Facebook. Ibu-ibu sekarang kan main Facebook, nenek-nenek main Facebook. Masya Allah ada grup Facebook Roni, rombongan ini. Ada lagi grup Facebook Rocky, rombongan aki-aki. Masya Allah itu grup Facebook ada di Facebook. Nama akunnya itu Inces yang tersakiti. Pas dilihat ini. Ya Allah ya Rabbi. Bu, ini akhlak ya. Halal bihalal tadi udah, sekarang akhlak kepada suami. Kalau suami pulang kerja, ibu harus ada di rumah. Kalau ibu nggak ada di rumah, suami biasanya pengen apa tuh? Pengen ngopi. Pinter ini, bener nih, ini soleha berarti. Alhamdulillah. Bukan Ustadz, saya bukan soleha, saya mah Fatimah. Istri soleha. Kalau suami minta kopi dibikinin kopi, minta susu bikinin susu. Kalau istrinya nggak ada di rumah, bingung suaminya mau ngopinya. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Dipanggilin aja, misalnya namanya Sarwiti, belum pulang juga, suaminya udah kesel nungguin, pengen dibikinin kopinya enggak. Akhirnya suaminya lanjutin lagunya. Lanjutin jangan ya. Kata suaminya, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah.
Sopi. Akhirnya kesel suami. Selingan aja dulu. Nanti habis ini kita bahas fikih. Tadi udah bahas tentang halal bihalal, ini akhlak dulu, akhlak istri kepada suami. Nanti habis ini fikih. Woi, itu suaminya kesel, nggak ada aja. Akhirnya suaminya lari ke tukang kopi. Masya Allah. Mbak, kata suaminya. Mbak, susu 2 rames 1. Woi. Maksudnya susu minta 2, nasi ramesnya 1. Asal. Akhirnya karena tukang kopinya ini cantik, selfie suaminya. Mbak, kita selfie dulu yuk. Selfie, cekrek, diupload ke Facebook. Tahu sendiri. Pak Heru diupload ke Facebook. Kata istrinya, kata tetangganya Pak Heru sama istrinya Pak Heru, Bu Heru, ini bukannya Pak Heru. Iya ya, sama siapa ini, cantik amat. Selfie sama tukang kopi itu. Akhirnya istrinya Pak Heru nyanyi begini. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Tidak seperti diriku ini yang sekarang jarang dandan lagi. Pantas saja dirimu mabuk kepayang, dirimu lupa daratan hingga aku kau tak pedulikan. Gara-gara apa tuh? Gara-gara nggak dibikinin kopi. Makanya jaga akhlak kepada suami. Masya Allah, ibu itu di kitab Adabul Mar'ah, di kitab Ukudujen itu disebutkan seperti itu. Masya Allah ya. Ibu kalau pengen naik haji, kalau pengen nyium Hajar Aswad, itu nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Di kitab Adabul Mar'ah, wa qiblatuha ila zaujiha mislu qiblatil hajaril aswadi. Menciumnya kamu kepada suami kamu itu sama dengan mencium hajar aswad. Itu ada di kitabnya, bukan dapat saya. Wa qiblatuha ila zaujiha mislu qiblatil hajaril aswadi. Pak RT catat tuh buat ke Bu RT. Ada Bu RT nya? Ada. Enggak ada. Jomblo. Serius. Saya kasih amalan Pak RT. Benar, saya kasih ini. Gratis buat Pak RT. Perhatikan Pak RT dan jomblo-jomblo yang lain. Nih. Rongko cening Yusuf pasarnya ku sedina ahli badan Gunur Muhammad kabeh jabang bene wong sabuana pada asli karo aku. Apa maning contoh misalnya Sarwiti ya yang mau dipeletnya nih. Ulangi Bu, saya lagi ngajarin Pak RT nih. Rokok cening Yusuf pasare ku sedina ahli badan Gunur Muhammad kabeh cabang bene wong sabuana pada asik karo aku. Apa maning cabang bene Sarwiti binti Sarpadi takluk tresna maring karo aku. Bikersaning surat Yusuf idza qala Yusuf li abihi ya abati ini ra'aitu ahada asara kaukaba. Begedik 3 kali kakinya. Langkah. Tenang Pak RT, kalau nggak hafal ke Raja aja sama AKM diatur. Tenang jom, Ustaz, jom. Masalah ya.
Sampai mana tadi? Sampai pelet. Wa qiblatuha pelet. Wa qiblatuha ila zaujiha mislu qiblatil hajaril aswadi. Menciumnya istri kepada suami sama dengan mencium hajar aswad. Ustadz, bagaimana kalau suaminya aswad banget? Atau double aswad itu? Wa naumuha ila zaujiha mislu naumil ka'bati. Tidurnya kamu dengan suamimu sama pahalanya dengan tidur di Ka'bah. Luar biasa ibu. Walaupun keteknya asem. Ini akhlak kepada suami. Sekarang gantian suaminya ya. Ya ini kan ibunya udah nih akhlak. Pak, woi, Pak, jangan sekali-sekali mengecewakan istri. Setuju? Setuju ya? Wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali memukul, menabok istri. Wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali. Ya. Jangan ya. Ini akhlak kepada istri, harus lemah lembut kepada istri. Kau siksa aku, kau cerai aku. Sesudah kau punya istri baru. Masya Allah. Ini akhlak kepada istri. Nafkah yang kita belikan kepada istri itu akan menjadi sedekah. Betul, Bu? Dan ingat, siapa sekarang yang sukses? Ustadz AKM, ustadz yang ada di sini, Pak RT, Pak RW, orang-orang yang kaya, semua atas dasar doa semua kita sukses ini doa seorang punya mobil doa seorang punya rumah doa seorang naik jabatan juga doa seorang Bayangkan itu baru seorang. Itu baru seorang. Bagaimana kalau dua orang? Masya Allah. Ibu emang nggak suka di madu? Nggak suka. Siapa di sini yang suka di madu? Nggak suka di madu. Kalau ibu nggak suka di madu, berarti suka diracun. Masya Allah. Saya udah bilang tuh, saya udah ajarin tuh ke AKM, syarat nyandung tuh ada tiga syarat nyandung itu ada tiga. Satu, banyak ilmunya. Nah, ya Ustadz Hafiz nih pantas nih, banyak ilmunya, pantas banyak ilmunya ya. Kedua, banyak duitnya. AKM pantas banyak duitnya. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya duit, ada satu lagi, banyak bohongnya. Ya Allah, jamaah, jamaah, alhamdulillah, ibu-ibu udah, bapak-bapak udah, ini neng, akhlak anak, perhatikan. Mana tadi? Kenapa pada kabur? Ini akhlak. Ya, kita kan ngajinya ini halal bihalal, sosialisasi dengan masyarakat. Jadi akhlak termasuk. Perhatikan, Neng. Jaga akhlak, karena Kangjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Perhatikan, kalau kita jalan di depan orang tua, jangan kayak gini, Neng. Ini mah kan pulang sekolah,
pulang sekolah pengen cepet-cepet main FF. Siapa yang suka main FF? Kegirangan dia noh. Main FF, ada satu lagi ML. Apa tuh ML? Aduh, Mobile Legend tuh, tahu tuh. Mobile Legend. Oh, pulang sekolah, ada bapaknya di pintu, dia langkah aja, lari. Ya, dilangkahin bapaknya. Masya Allah. Bahasa Sunda manusia dusun amat cina. Ajak budak nanti lah pada hujan mayu. Ayo tuh bapaknya lagi jalan gitu. Masya Allah Gusti, ya Allah. Jadi di depan orang tua itu seperti ini, ya, bungkukan. Nah, seperti ini ya jalannya ya. Nah, kalau salim sama guru, sama ustadz ada caranya. Sini sayang, sini nggak apa-apa. Perhatikan. Ini akhlak sama ibu-ibu juga. Kalau salim kayak gimana? Ih, pinternya ya Allah, betul seperti itu. Ya, duduk dulu sana. Salim itu, Ustadz punten maju, Pak Mugiono aja lah di sini, Pak Mugiono. Perhatikan itu. Kalau salim ada yang salah pada diri kita, ibu mah. Kalau lebaran itu, kakak salaman. Gitu ya. Ih, kayak gimana? Nih, salim itu, ntar ngadep sini. Ntar kita bagi dua, tenang aja. Bukan tangan suami yang dirorot, neng, bukan tangan orang tua yang kayak gini. Ingat, bukan kayak gini ya. Banyak salaman yang kayak gini, bener nggak? Ya. Banyak ya. Kayak gini ada. Itu salah. Nih, perhatikan, salim itu kepala kita yang nyamperin orang yang disalimi tangannya. Jadi kepala kita yang menunduk, bukan tangan suami yang dirorot. Ingat. Jadi kepala kita ya. Nah, seperti ini. Kepala kita yang nyamperin. Ini gak ada bau apa, bekas apa? Bekas apa nih? Takut bekas ngobet doang. Jadi seperti ini. Ya, kepalanya yang nyamperin, ingat, neng, ya, dek, ingat ya, kepalanya yang nyamperin. Ini namanya ta'adzuban. Apa katanya? Ta'adzuban. Salaman yang seperti ini namanya ta'adzuban. Kalau ibu pengen suaminya rezekinya lebih banyak, ya, rezekinya lebih banyak, tabarukan. Tabarukan itu tangannya dibuka, disium. Seperti ini ta'adzuban, dibalik tabarukan. Seperti itu ya nang ya. Nah, salamannya seperti itu. Tenang, kita bagi dua. Makasih. Itu namanya adab. Paham sampai di sini? Paham? Paham nggak? Alhamdulillah. Jadi sini. Begini. Kalau di kitab namanya kitab Duratun Nasihin, itu ada bagaimana supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu pengen tahu? Pengen tahu nggak? Jadi anak soleh anaknya. Atau ibu kawin aja sama yang namanya soleh, anak soleh langsung. Jadi begini, saya minta satu. Sini deh. Ini deh. Bagi dua. Sini. Duduk. Kayak mau nantangin berantem ini. Duduk sini. Ngadep sono. Gedean dia dari saya. Ibu, kalau anaknya laki-laki, ini cari apa sih namanya ini? Ubun ya. Ubun ya. Besar ya. Pusar makan ini. Unyang-unyang lah ya.
ubun-ubun unyeng-unyeng kulinciran cek orang Sunda ke kulinciran usar-usar. Doanya seperti ini, ibu jangan bernapas 7 kali. Kalau anaknya laki-laki 7 kali bacanya jangan napas. Allahumma alimhu yufaqihu fiddin, 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 Allahumma alimhu yufaqihu fiddin. Nah, seperti itu kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan tinggal ganti domir ha. Allahumma alimha yufaqihu fiddin, 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 Allahumma alimha yufaqihu fiddin. Nah, itu kalau anaknya perempuan. Ini perempuan apa laki? Laki-laki ya. Makasih ya. Kapan dibacanya? Setelah sholat 5 waktu, sebelum anaknya balik. Kalau udah balik didoain aja, nggak usah disembur gitu. Sebelum balik itu amaran langsung dari guru saya, dari kiai saya, ada di kitabnya juga, dari kiai saya itu. Nah, silahkan kalau mau saya ijazahkan kepada warga apa nih? Warga RT 9 RW 10 Geraha Pesona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itu seputar masalah akhlak. Ya, Pak ya. Tadi harus sayang kepada istri. Kita kerja juga buat istri dan anak. Kan ada lagunya. Bila memandang langit, jangan lupa bumi. Itu lagu apa tuh? Ici Trisnawati. Bila memandang langit, jangan lupa bumi, kerja mencari duit untuk anak istri. Lah lo apal. Oke, kita lanjut ke yang terakhir fikih. Perhatikan Ibu, ini jangan hanya sampai di sini. Halal bihalal ini sekalian ngebuka pengajian kali ya. Kita ngaji, Bu. Ngaji Pak. Ngaji. Ini ada kiai-kiai kita di sini, ustadz-ustadz kita, berdayakan. Ya. Kenapa kita harus ngaji? Perhatikan Ibu, Bapak. Orang yang nggak ngaji itu orang yang pintar sendiri. Wa kuluman bi ghairi ilmin imaluhu mardudatun latuk balu. Siapa orang yang ibadah tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Mau nggak sholat nggak diterima? Mau nggak sholat nggak diterima? Mau nggak puasa nggak diterima? Maka solusinya kita harus ngaji. Ini saya ngajar di Perum Villa Balaraja. Saya sistematik ngajarnya, Kiai. Ngajarnya sistematik. Mulai dari bab tauhid beres langsung fikih. Terus sistematik. Karena dengan ngajar sistematik itu jamaah kita tahu hukum-hukum semua. Contoh misalnya dari pembagian air dulu. Air itu yang boleh untuk berwudu ada yang boleh untuk apa? Sholat ada berapa? Yang boleh untuk cuci itu ada berapa? Air ada berapa pembagiannya? Terus ke bab toharoh, terus ke bab sholat, batal sholat, sarasa sholat, terus
terus, ke bab puasa terus, itu namanya sistematik terus, seperti itu. Ngajinya sistematik. Jangan sakadaek, ngaji nanti sakadaek. Bagus mah bagus, itu juga bagus, tapi akan lebih bagus lagi sistematik terus saja. Kenapa? Begini Ibu, ketika kita sholat kan harus sah, betul nggak? Betul nggak Pak? Bapak tahu nggak sah itu apa? Ibu nggak tahu. Sah itu cukup syarat dan rukunnya. Jadi kalau sholat nggak cukup syarat dan rukunnya, nggak sah sholatnya. Ini kajiannya fikih. Maka contoh bab wudhu, ibu harus tahu wudhu itu dari mana ke mana, membasuh efek-efek dari mana ke mana, tangan itu dari mana ke mana. Contoh misalnya apa? Masul yada ini ma'al ilal membasuh tangan sampai ke sikut. Kalau misalnya dilebihin sedikit namanya sunnah takzil, dilebihin sedikit. Sini kan wajibnya ke sini, dilebihin sunnah takzil. Terus ini sampai ke mata kaki, muka sampai batas apaan tuh? Min watadil apa? Min manabiti sa'ari rosi ila muntaha dakni, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke lak-lakan sini. Min manabiti apa? Min watadil uduni ila watadil uduni, dari pentil kuping yang kanan sampai pentil kuping yang kiri. Pentil aja, kuping aja, jangan pentil yang lain. Ya sini nih. Terus nah, beres kajian fikihnya. Udah beres tuh kajian fikihnya. Langsung ke tasawufnya. Contoh saya bacakan nih. Di dalam kitab namanya kitab Risalatul Muawanah. Manis tarok sauban. Barang siapa yang membeli baju. Barang siapa yang memberi baju apa? Asroti darohima 10 dirham. Asrota darohima 10 dirham. Minha dirhamun min haromin. 1 dirham saja ada dari uang yang haram. Lam yataqabbalillahu, Allah tidak akan menerima sholat orang tersebut. Itu udah masuk ke dalam kajian tasawufnya tuh. Tadi fikihnya udah beres. Fikih udah beres. Terus sedikit-sedikit ke tasawuf. Barang siapa yang punya baju 1 dirham saja, kalau kata kita mah 1 rupiah saja, ada barang haramnya, Allah tidak menerima sholat orang tersebut. Nah itu sedikit-sedikit tuh, sedikit-sedikit, jangan langsung sekaligus, jangan. Sedikit dari fikih dulu, terus beres selamatan, makan-makan, kan gitu ya jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Jadi kita sudah beres, halal bihalal sudah beres, akhlak sudah beres, fikih juga sedikit sudah beres. Alhamdulillah, masya Allah, indah sekali ngaji. Kalau mau ngaji, yang tidak tahu menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, masya Allah. Ya, Pak ya. Kalau suami pagi-pagi siapin apa katanya? Masa pagi-pagi kopi? Itu mau pulang kerja. Sarapan. Masya Allah. Nanti kan suami kalau ngoceh, ibu bisa jawab. Kalau suami ngoceh, kalau setiap hari disiapin sarapan. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati akan hilang perasaanmu,
atau memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus, masa sih aku diam? Nah, arti semua. Masalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang yang berkah. Perbuatan kita, perilaku kita, amal kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah bukan? Ibadah. Yakin ibadah. Ibadah itu apa? Halo. Ibu pengen menyirikan ibadah dan bukan ibadah. Pengen. Nih. Kullu qaulin wa amalin yuhibbullah fahuwa ibadah. Setiap amal mengucapkan karena Allah, kemudian kullu qaulin ucapan karena Allah, wa amalin yuhibbullah cinta kepada Allah, itu adalah ibadah. Jadi mencirikan ibadah ini gampang gini. Kalau perbuatan itu demi untuk mencintai Allah, itu ibadah. Makan juga jadi ibadah. Kenapa? Makan itu bisa jadi syahwat kalau niatnya mau kenyang. Itu syahwat. Tapi kalau niatnya untuk bikuatil ibadah, itu ibadah. Saya makan, saya minum supaya saya kuat ibadah, kuat sholat, kuat puasa, kuat baca Quran. Saya mau makan dulu supaya nanti sholatnya kuat. Saya mau minum dulu supaya nanti baca Qurannya kuat. Itu ibadah walaupun makan. Paham nggak? Walaupun perbuatan itu perbuatan yang wenang itu apa sih? Boleh gitu, mubah. Tapi bila yuhibbullah kullu qaulin wa amalin yuhibbullah fahuwal ibadah, itu akan menjadi ibadah. Maka kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu tahu rezeki itu apa? Nggak tahu lagi aja. Ibadah nggak tahu, rezeki nggak tahu. Rezeki itu adalah, rezeki itu adalah ma yang tafi'u bihin nasu. Rizki itu adalah yang bermanfaat untuk manusia, halalan au haroman, toyiban au khobisan. Yang bermanfaat untuk manusia, halal ke, haram ke, bagus ke, jelek ke, halalan au haroman, toyiban au khobisan. Selama itu bermanfaat untuk manusia, bahwa rizkun, itu rizki. Maka kita suka berdoa, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban, doanya. Karena semua yang bermanfaat untuk manusia itu rizki, walaupun haram, walaupun khabis, itu rizki. Itu secara terminologinya, secara logikanya. Perhatikan, rizki itu adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan kita miliki. Ingat, rizki itu sesuatu yang kita nikmati, bukan kita miliki. Karena sesuatu yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Paham gak ini? Woi, kalau nggak paham bilang. Rizki adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena sesuatu yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Kita punya mobil, kitanya mati, kan kita nikmati padahal punya kita. Nah, ini namanya siapa? Mohon maaf. Ibu Kartini.
Ibu Kartini punya uang 50.000. Itu uang punya milik siapa? Milik Ibu Kartini. Uangnya dibawa ke pasar Cikupa beli ikan bandeng. Ikan bandeng milik siapa? Milik Ibu Kartini. Ikan bandeng diolahin, kemudian digoreng, udah matang, milik siapa? Milik Ibu Kartini. Pas ikan bandeng yang 1 kilo itu ditaruh di meja, Ibu Kartininya pengen kencing, gak kuat. Akhirnya ditinggalin tuh ikan bandeng yang milik Bu Kartini itu ke WC dulu karena pengen. Perempuan kan biasanya kalau kencing katanya nggak ketahan, betul nggak? Apalagi kalau janda mah. Kalau perawan sih katanya masih bisa ketahan. Kalau janda mah kan beda itu. Kalau yang kencingnya perawan itu gitu. Kalau yang janda sampai udah kayak tsunami itu mah. Balik lagi ke Bu Kartini. Itu Bu Kartini kencing. Pas kencing ada kucing. Mau ngapain itu kucing? Mau ngambil ikan apa ngintip Bu Kartini? Mau ngambil ikan. Itu ikan dimakan semua sama kucing. Nah, itu kucing, itu ikan milik Bu Kartini, tapi bukan rezeki Bu Kartini. Betul tidak? Maka kata saya, rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Kita miliki juga belum tentu kita nikmati. Berarti bukan rezeki, walaupun punya kita, milik kita, enggak kita nikmati, berarti bukan rezeki. Sinkron ke pengertian yang tadi, ma yang tabi'u bihil insanu, tuh, yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang itu di depan tuh kue. Habisin semua supaya rezeki bapak. Ya, kalau dibawa pulang mau belum tentu rezeki bapak. Tahu mah ada mertua di jalan, dipinta sama mertua, berarti rezeki mertua. Betul nggak? Oh, ada janda di jalan, dipinta. Oh, janda itu kan ada macam-macam. Ada jahe. Janda herang. Oh, itu cocoknya buat yang ceramah itu. Ada lagi Rani, Rangdan ini, udah. Itu cocoknya buat Pak RT. Ada lagi Jambu Batu, janda muda beranak 1, cocoknya buat Pak Mugiono itu. Masalah. Ya Allah ya Rabbi. Iya, macam-macam kan, tipe-tipenya ada lagi. Ada perempuan yang tipenya KTP. Ada perempuan yang tipenya KTP, kolot tapi pulen. Ada lagi yang toge pasar. Toketnya gede, pantatnya besar. Ada yang PBB, pendek bulat busekal. Wah, kacau kemana-mana. Udah, kita ambil kesimpulan dari yang tadi. Yang pertama kita sudah membahas tentang syukur, alhamdulillah. Yang kedua kita sudah membahas tentang halal bihalal, tentang silaturahmi. Yang ketiga kita tentang akhlak, alhamdulillah. Yang keempat kita sudah membahas tentang fikih, tadi ngaji fikih. Itu banyak segitu mengaji mah ya. Alhamdulillah. Segitu aja, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Namanya juga ngomong ya nggak kerasa ya. Sadis amat. Ya. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kira-kira dimaafkan apa tidak? Yang bener nih, dimaafin apa enggak? Alhamdulillah dimaafin. Pak Heru sama Pak Mugiono
tanggung jawab. Perhatikan, yang undang saya Pak Mugiono sama Pak Heru. Saya mau berangkat sama istri saya dipakein sorban. Gini dipakein. Abi mau berangkat dipakein sorban. Istri saya kan soleha. Iya, soleha, selalu pakai BH. Kata istri saya begini, Abi mau berangkat. Iya. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Kan biasanya perempuan kalau udah kayak gitu ada kepengen dia. Saya tanya, emang Umi pengen apa? Dijawab sama si Umi, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang kuharapkan Abi pulang di barakatan jendi. Nah lo, bukan saya yang ngomong tuh Pak Mugi, bukan saya. Mohon maaf ibu, saya suka disebut Ustadz Unyil katanya. Rumah saya di Pekong Saga Balaraja. Alhamdulillah, saya pertama kali kesini itu wasilahnya Pak Ustadz AKM, wasilahnya di rumahnya. Waktu bulan puasa 2 tempat saya di Citra, di tempatnya Pak Darmuji sama siapa tuh satunya, Pak Ikin apa siapa ya? Bulan puasa kemarin 2. Ini juga besok saya ada 3. Besok malam saya ambil 1 aja. Yang 1 di Ustadz Behaki ngundang tadi. Ustadz Behaki dulu kan pernah ngundang. Besok ngundang lagi, sayanya ada di Kubang, ada acara. Kata saya, Ustadz mohon maaf saya ada acara di Kubang. Terus diundang lagi saya di Cilejet Bogor. Karena saya pernah berbicara seperti ini waktu pertama kali ceramah. Siapapun yang ngundang pertama, mau acara kecil mau acara besar, pasti saya duluin. Itu di Cilejet acara gede bener itu, dekat Abu Yaim sono. Saya nggak terima karena saya udah megang yang di Kubang besok malam. Acara akikah doang, padahal acara akikah. Karena saya udah janji, ya yang pertama ngundang itu yang saya datangi. Makanya ibu kalau mau muludan dari sekarang modus. Sekian, mohon maaf. Allahumma biqila qomitarik billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.